Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana fitur-fitur dalam sebuah model, di mana model ini nantinya akan kita pergunakan untuk guru pembelajar. Maka yang pertama, silakan Bapak dan Ibu buka web browser seperti ini. Saya di sini menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian dari halaman yang sudah muncul, kita klik halaman baru. Kemudian ketikkan di sini content.elearning.id. Nah, ini halaman pertama kita masuk ke dalam content elearning.id. Pada saatnya nanti dalam guru pembelajar situs ini tidak akan digunakan. Jadi proses guru pembelajarnya bukan di situs ini. Ini hanya untuk demonstrasi saja. Berikutnya kita klik login di sebelah kanan atas. Kemudian Anda masukkan username yang Anda dapatkan. Kemudian masukkan juga passwordnya. Kalau ada baiknya mengklik remember username, sehingga apabila Anda menggunakan komputer pribadi, maka lebih baik menggunakan klik ini remember username, supaya komputer Anda bisa mengingat username yang Anda buat, yang Anda masukkan, sehingga tidak perlu memasukkan berulang-ulang. Kalau berada di komputer lain, lebih baik ini dihilangkan saja. Kemudian kita klik login. Juga kita close saja kalau berada di komputer lain, di komputer yang bukan milik pribadi Bapak dan Ibu. Nah, setiap kali Anda login biasanya dimunculkan modul-modul mana saja yang harus Anda perbaiki. Di sini karena kita hanya mengenal fitur-fitur, maka ketika kita klik yang ini saja, pengenalan fitur-fitur dalam sistem guru pembelajar IPA. Nah, ini Bapak dan Ibu yang ada dalam fitur-fitur pembelajaran, fitur-fitur model, di mana ini ada beberapa link untuk masuk ke dalamnya. Di sini kita hanya mengenal fitur-fitur model saja, jadi hanya tidak berupa kegiatan pembelajaran secara utuh. Kita ambil yang pertama mengenai berita dan pengumuman, kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul pengumuman-pengumuman yang penting yang berkaitan dengan kelas Anda. Kalau sudah selesai membacanya, Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya. Ada 3 tombol yang bisa kita gunakan. Yang pertama tombol ini, tombol back ini hanya untuk kembali ke satu halaman sebelumnya. Kalau ini untuk kembali ke course yang Anda klik tadi. Tapi kalau mengklik ini maka akan ke tombol di awal sekali. Untuk kembali ke tombol ke halaman tadi, Bapak Ibu bisa mengklik ini. Jadi balik lagi ke sini atau mengklik ini, sehingga akan dimunculkan kembali ke yang tadi. Kalau kita mengklik tombol home ke halaman awal sekali. Kalau mengklik tombol dashboard, itu masuknya ke course-course yang ada ikuti. Kita kembali ke fitur-fitur tadi. Kita sudah mengenal yang tadi berita dan pengumuman. Ini menggunakan icon forum, fitur forum, maaf. Sekarang kita akan melihat e-portfolio. Di dalam e-portfolio ini, Bapak Ibu bisa mengupload lembar kerja yang telah Anda download sebelumnya. Jadi pada saat kegiatan belajar nanti
para guru pembelajar akan melakukan latihan kerja dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerjanya di download dulu atau diunduh dulu. Nah, di sini di e-portfolio ini untuk menguploadnya atau mengunggah. Kita klik yang pertama, Start Contributing. Kemudian di sini ada petunjuknya. Bapak dan Ibu tinggal persiapkan LK-nya. Mohon maaf, saya menggunakan Linux, jadi agak berbeda dengan yang Bapak dan Ibu punyai kemungkinan, tetapi prinsipnya sama saja sebetulnya. Nah, di sini saya punya sebuah LK yang siap untuk diupload, yaitu ini, sesuai dengan namanya, LK, kemudian nomor LK, kemudian nama peserta. LK, nomor LK, kemudian nama peserta. Kita lanjutkan, kita klik contribution, add contribution. Nah, di sini baru kita mengisikan apa saja yang akan kita identitas LK tersebut. Misalkan di sini LK-nya adalah LK perancangan penilaian dalam pembelajaran IPA. LK penilaian, kita singkat saja begitu. Di dalam kontennya baru kita isi lengkap, lembar kerja penilaian dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini tempat menyimpan file untuk kita upload atau kita unggah. Nah, jadi ini filenya, Bapak dan Ibu tinggal klik saja, kemudian drag ke sini. Nah, otomatis langsung dimunculkan. Kalau sudah, kita tinggal klik update contribution. Nah, di sini LK tersebut sudah berada di server. Nah, setelah itu kita klik tombol panah kanan, next, tombol next. Nah, kalau misalkan ada lagi LK berikutnya, Bapak dan Ibu klik lagi add contribution, lakukan seperti tadi. Nah, ini ada tagihan berikutnya, nanti kita masukkan lagi dan seterusnya sesuai dengan jumlah LK yang terdapat dalam pembelajaran. Nah, kalau sudah, kita klik saja continue, kemudian kita kembali lagi ke sini. Jadi ada error sedikit, jadi kita ke fasilitas berikutnya menggunakan page. Ini adalah sebuah halaman yang berisi tentang pengantar sesi 4. Nah, di sini ada gambar, ada teks. Kita klik, ada link juga untuk ke pembelajaran berikutnya. Ya, di sini kalau diklik maka masuk ke berpikir reflektif, tapi bukan ini yang akan kita lakukan. Nanti akan lebih jelasnya pada kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Kita kembali ke fitur GP ke awal. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada tanda checklist karena pengantar sesi 4 ini sudah selesai dilakukan. Berikutnya fasilitas book. Ini contohnya di dalamnya adalah kebijakan pengembangan dan pembinaan profesi guru dan guru pembelajar. Sebuah buku berisi beberapa halaman. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini ada naskah, kemudian ada tombol untuk next ke sebelah sini, tinggal diklik saja, ini akan ke halaman berikutnya. Setelah dibaca, klik lagi, ada di atas dua tombol ini, tombol next, dia akan masuk ke halaman berikutnya sampai akhirnya tombolnya berupa exit book, jadi sudah selesai dilakukan. Nah, ini pun dicentang Bapak dan Ibu, berarti kita sudah melakukan ini.
berikutnya berpikir reflektif. Di sini tombolnya berupa tombol feedback. Kita coba klik. Nah, di sini ada untuk berpikir reflektif. Di sini ada sebuah video. Kita tinggal klik saja. Mengingat kebutuhan akan tanaman dengan sifat yang baik semakin meningkat, berbagai upaya non-konvensional kita pause saja. Nah, apabila Bapak Ibu kesukaran membuka ini, Bapak dan Ibu bisa masuk ke YouTube karena di sini linknya sudah ada diberikan. Tinggal di copy saja. Kemudian di sini di halaman baru masukkan alamat tersebut, maka akan dimunculkan videonya. Nah, kalau sudah membaca videonya, menyimak videonya, Bapak Ibu tinggal masuk ke answer the question. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal ketikkan jawabannya. Saya percepat saja. Kemudian kita klik submit your answer. Nah, berikutnya muncul pernyataan terima kasih sudah memberikan respon. Bapak dan Ibu tidak bisa berlanjut ke kegiatan berikutnya. Kita di sini selesai saja karena hanya untuk mengenal fitur-fiturnya. Kembali ini dicentang. Berikutnya ini adalah tombol lesson. Tombol lesson ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan, diantaranya membaca bahan atau menjawab pertanyaan. Kita coba klik ini, kegiatan 41 mengkaji materi atom, ion, dan molekul. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada tombol ke halaman berikutnya. Jadi setelah Bapak dan Ibu membaca pengantarnya, kemudian kita bisa berlanjut ke halaman berikutnya. Kemudian di sini ada tulisan you have completed 0% of the lesson. Jadi Anda sudah menyelesaikan sekian persen dari pembelajarannya. Kita klik ke halaman berikutnya. Ini tentang sejarah perkembangan atom. Bapak dan Ibu bisa baca. Nah, ini sekarang completion-nya sudah bertambah menjadi 5%. Kita klik pertanyaan sejarah atom. Kemudian ada pertanyaan, Bapak dan Ibu jawab saja. Nah, di sini ada muncul ketepatan menjawab. Kita continue. Ini ada muncul pertanyaan berikutnya. Bapak dan Ibu tinggal jawab sesuai dengan sesuai dengan model atom di sana. Kemudian klik submit. Completion-nya sudah bertambah sekarang. Ini jawaban Bapak dan Ibu, jawabannya benar. Continue. Ada lagi bahan bacaan, Bapak Ibu baca lagi, kemudian klik lagi ke halaman berikutnya tentang notasi atom. Ini bertambah terus, kita percepat saja. Ada lagi video. Partikel pembentuk atom. Atom secara Kita next saja. Ada lagi pertanyaan, jawab lagi, submit lagi, completion-nya bertambah terus. Kemudian ada lagi naskah, Bapak dan Ibu baca lagi. Kemudian di dalamnya juga ada animasi unsur berupa flash. Ini bisa diklik seperti ini, ada animasinya tentang pembentukan molekul F2. Berikutnya tentang animasi pembentukan senyawa. Ini pembentukan ikatan ion atom Na, bisa di play juga. Ada sereh terima elektron di situ. Ada contoh lainnya lagi. Bapak Ibu baca lagi.
ada bentuk molekul. Sekarang berikutnya kita ke pertanyaan lagi. Presentasinya sudah 65%. Ada lagi pertanyaan, kita jawab. Continue lagi. Nah, berikutnya pembentukan NaCl. Sekarang sudah 75%. Ada lagi video. Ini browser saya tidak bisa menggunakan QuickTime, jadi saya masuk ke dalam YouTube-nya saja. Kita copy, kemudian kita buka di halaman berikutnya, di halaman YouTube. Nah, ini videonya. Kita skip pertanyaan muatan ion. Kemudian sekarang masih bertambah lagi, udah 85%. Kita jawab lagi pertanyaannya. Nah, pertanyaan lagi, sudah 90%. Continue. Nah, setelah ini sudah hampir selesai, kita tinggal mengunduh bahan bacaannya. Klik di sini, maka akan membukakan sebuah PDF yang isinya bahan bacaan. Nah, ini. Jadi yang tadi kita bahas itu ada di sini. Atau ini berikutnya ada materi berikutnya. Bapak Ibu bisa klik ini, tapi kita tidak akan lakukan itu. Kita selesai saja. Maka sekarang sudah 100%, dan Bapak Ibu bisa kembali ke pengenalan fitur-fitur tadi dengan mengklik tombol ini. Nah, maka nanti akan dimunculkan, ya baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat yang kegiatan 41, mengkaji materi atom, ion, dan molekul. Ini menggunakan fitur lesson. Sekarang di sini ada sebuah fitur lainnya. Ini tambahan mungkin tentang TTS, teka-teki silang. Ini menggunakan file dari Hot Potatoes, sebuah software yang bisa kita gunakan untuk membuat soal-soal seperti contohnya di sini, soal tentang interaksi gen menggunakan teka-teki silang. Cara mengerjakannya, Bapak dan Ibu tinggal klik di sini, di nomor soalnya ada pertanyaannya, kemudian Bapak dan Ibu tinggal ketikkan jawabannya di sini. Tentu saja ini bukan jawaban sebenarnya karena saya bukan guru biologi. Jadi ini masih kosong, seharusnya tetap diisi lagi. Gitu caranya. Kita skip saja ini, kita kembali ke fiturnya lagi. Petunjuk melaksanakan praktikum atom, ini menggunakan page, saya kira sudah sama dengan yang ada di sini. Kemudian sekarang kita ke chat sesi 1. Chat digunakan untuk ngobrol dengan peserta lain atau dengan pengampu atau dengan mentor secara sinkronus, secara langsung. Apabila secara tidak langsung bisa menggunakan tombol yang ada di sini, messages. Nah, ini ruang chatting ini untuk grup kelas Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik here to enter chat saja. Kemudian nanti akan dimunculkan siapa saja yang sedang chat sekarang. Jadi apabila nanti Bapak dan Ibu menjadi mentor sebuah kelas, ada baiknya diatur kapan kita akan chat. Nah, di sini cuma ada satu peserta yang muncul, yaitu saya sendiri. Cara menggunakan chatnya sama dengan seperti biasanya, ketikkan pesan Anda di sini, kemudian klik send. Nanti akan dimunculkan di ruang chat. Nah,
ini muncul pesan dari saya. Itu fasilitas chat, kita tutup saja, kita lanjutkan ke fitur yang lainnya, yaitu fitur tentang blog refleksi. Nah, berikutnya tadi sudah chat, kemudian ini forum ini sama dengan yang berita tadi, pengumuman. Jadi kalau ini adalah forum untuk umum keseluruhan biasanya, kalau ini untuk forum untuk setiap sesi. Sekarang kita melihat yang blog refleksi. Jadi chat kita sudah lakukan, sudah tercentang. Yang petunjuk melaksanakan praktikum ini kita tidak buka, maka tidak tercentang di sini. Nah, di sini sudah ada kemarin yang menuliskan kesan-kesannya. Nah, ini kita bisa menambahkan posting yang berikutnya untuk merefleksi pembelajaran apakah sesuai dengan instruksi yang diberikan pada setiap sesinya. Saudara diharapkan sudah memahami instruksi yang diberikan sebelum menuangkan hasil refleksi pada blog ini. Bapak Ibu bisa sambil menunggu. Oh, ini sudah muncul. Sekarang kita tinggal ketikkan di sini pesan. Misalkan pesan kepada peserta, misalkan kita memasukkan pesan-pesan Anda di sini, diketikkan saja, kemudian klik kalau diperlukan ada sebuah file bisa di drag and drop lagi ke sini. Kalau sudah, tinggal klik add post, jadi post ini kita kirimkan. Di sini ada maksimum size untuk setiap filenya 5 mega dan maksimum attachmentnya cuma dua file. Berikutnya kita akan melihat untuk umpan balik. Ini menggunakan fasilitas kuesioner. Nah, ini sudah masuk tadi pesan-pesan Anda di sini. Kita kembali lagi ke fitur. Nah, dengan menggunakan forum dan chat ini diharapkan akan terjadi komunitas pembelajar di antara guru-guru. Itu yang diharapkan pada program guru pembelajar ini. Kita akan coba kembali ke halaman tentang fitur. Nah, ini sekarang umpan balik akhir sesi. Ini menggunakan kuesioner dan ada evaluasi pelatihan. Ini adalah umpan balik untuk seluruh pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Kita coba yang ini saja. Ini evaluasi pelatihan. Kami mohon saudara dapat menyisihkan waktu beberapa saat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai pelatihannya. Bapak Ibu bisa memberikan pendapat-pendapatnya di sini. Tinggal klik saja answer the question. Nah, ini Bapak Ibu bisa menilai seluruh sistem dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya jawab asal saja, ini tidak membaca soalnya. Kemudian Anda juga bisa memberikan pendapat mengenai yang disukai pada pelatihan ini. Saya akan ketikkan. Ini rencana kerja, masukkan juga.
diisi semua, kemudian tinggal klik submit questionnaire. Nah, thank you for completing this questionnaire. Tinggal kita klik saja continue. Kita akan melihat satu fitur lagi, yaitu tentang quiz penilaian diri. Ada penilaian diri sesi 4 dan tes sumatif. Nah, penilaian diri dan tes sumatif ini dilakukan setiap kali akhir sesi. Ini sudah dimunculkan pertanyaan-pertanyaannya. Bapak Ibu tinggal klik lagi ke fitur. Nah, fitur terakhir adalah mengenai fitur quiz. Kita coba yang penilaian diri ini. Nah, ini kita lihat penilaian diri sesi 1. Saudara sangat disarankan untuk menilai sendiri hasil pekerjaan saudara secara profesional. Kita klik attempt quiz, kemudian kita klik start attempt. Ini hanya bisa sekali melaksanakan, Bapak dan Ibu, tidak bisa mengulang lagi. Jadi diharapkan untuk menilai diri sendiri secara profesional. Nah, misalkan di sini penguasaan materi atom, tadi materi yang kita lihat, apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan sejarah perkembangannya, definisinya, modelnya, notasi atom dan partikel dasar atom? Apakah seluruhnya? Kalau ya, pilih 4. Kalau tidak, kalau cuma 3 notasi, 3 ini, kita bisa klik juga seperti ini. Silakan isi semuanya. Misalkan seperti ini, kemudian kita klik tombol next. Nah, ini sudah dimasukkan. Bila Bapak Ibu ingin mengubah, bisa sekarang, masih bisa dengan klik return attempt, diubah misalkan. Kalau sudah, klik lagi next, kemudian klik submit all and finish. Berarti sudah selesai. Submit all and finish. Ada lagi konfirmasi barusan. Nah, ini nilai yang Bapak dan Ibu dapatkan, 7,5 dari 10. Kita kembali ke course, kemudian kita bisa menggunakan tes sumatif. Ini. Nah, Bapak Ibu, fitur-fitur ini nanti akan digunakan pada pembelajaran yang sebenarnya. Ini hanya memperlihatkan contoh. Ini tadi penilaian diri sudah selesai dilakukan, maka completion-nya sudah dicentang. Sebagai mentor, Bapak dan Ibu nanti akan memeriksa memeriksa apakah setiap peserta itu sudah selesai melaksanakan atau tidak. Ini untuk tes sumatif sesi 4. Mengenai pemeriksaan activity completion dari peserta, nanti akan diberikan pada video yang lainnya. Nah, ini ada soal sumatif. Bapak Ibu tinggal isi saja sesuai dengan jawaban yang benar. Saya asal saja menjawab ini supaya hanya untuk memperlihatkan kemampuan dari fasilitas quiz ini. Jadi sama dengan penilaian diri tadi, setelah menjawab pertanyaannya, kemudian kita klik next, kemudian kita menunggu, nanti akan dimunculkan kembali jawaban-jawabannya. Kalau mau diperbaiki bisa, kalau tidak bisa langsung. Nah, ini sudah isi. Kalau ingin memperbaiki ada kesempatan, tapi waktu yang tersisa tinggal 19 menit lagi. Kita klik saja kita kirim saja jawabannya, tidak diperbaiki lagi, dan nanti akan muncul pernyataan
berapa nilai yang Anda dapatkan. Nilai ini semua akan otomatis dikirimkan melalui sistem ke servernya, sehingga penilaiannya bisa langsung Bapak dan Ibu lihat pada akhir kuis, pada akhir penilaian. Nah, ini jawabannya ternyata cuma benar 1, jadi nilainya 2 dari 10. Kalau sudah, klik lagi tombol back to the course. Kita kembali ke fitur-fitur yang tadi. Itu penjelasan mengenai fitur-fitur Bapak dan Ibu. Mengenai fitur-fitur ini nanti akan Bapak Ibu bisa coba pada pembelajaran yang sebenarnya. Sebagai contoh tadi ada modul KKG tentang, nah ini sudah selesai semuanya, ini sudah tersentang, maka kita selesai sampai di sini, dan fitur-fiturnya Bapak dan Ibu nanti bisa coba pada kelas yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program guru pembelajar ini dengan baik. Terima kasih. Baik, Bapak.